Terima kasih telah klik video ini. Di konten kali ini, Mr. D akan melanjutkan kembali light novel Tensura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, gua sarankan kalian untuk menontonnya biar kalian gak gagal paham dengan konten kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like sebagai ongkos parkir dan ditekan tuh tulisan subscribe. Tenang, aman, gak meledak kok. Kalau gabut tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya siapa tahu aja ribuan tahun nanti komen kalian dibaca sama anak cucu kalian. Oh ya, video ini Mr. D translate sendiri. Jadi kalau ada salah kata mohon diberi uang. Maksud gua dimaafkan. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar gak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Di lain cerita sebelum labirin bergetar, Benimaru menerima telepati net dari Zekion. Dia mengatakan telah memojokkan Vega. Mendengar hal itu, Benimaru pun memberikan izinnya untuk menghabisi target. 5 menit telah berlalu sejak Zekion memulai aksinya. Benimaru membayangkan Zekion telah menyudutkan Vega dengan berbagai macam serangan. Vega dan Zekion berada di zona isolasi, jadi Benimaru tidak bisa melihat adegan pertarungan mereka. Oleh karena itu, Benimaru hanya dapat membayangkan duel tersebut. Di ruang kontrol, Ramirez berkata, "Zekion-chan terlalu kuat bukan?" Dan Benimaru menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Ya, seperti itulah Zekion. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar." Ketika mendengar perbincangan keduanya, semua orang di ruang kontrol juga menganggukkan kepalanya. Mereka semua setuju, Zekion adalah salah satu yang terkuat di labirin ini. Di satu sisi, Benimaru merasa lega karena Zekion kali ini tidak seperti sebelumnya. Zekion benar-benar tidak memberikan belas kasihan kepada lawannya dan tidak membiarkan musuhnya lolos begitu saja. Zekion awalnya tidak berada di bawah komando Benimaru. Meskipun demikian, Zekion mengikuti perintahnya. Mungkin karena Zekion yakin bahwa perintah tersebut masuk akal. Sekarang Rimuru tidak lagi bersama mereka, jadi tidak ada gunanya menimbulkan perselisihan di antara rekan-rekan. Di situ wajah Benimaru dan Ramirez sangat ceria karena misi mereka berjalan dengan lancar. Selain itu, pertarungan Kolisium bersama para malaikat juga akan segera selesai. Sambil menatap layar, Benimaru bergumam, "Jangan khawatir Rimuru-sama. Aku akan melindungi labirin meskipun itu mengorbankan nyawaku." "So iye kamu ini Benimaru Dono." Di saat Zekion bertarung mati-matian dengan Vega, Ramirez menatap dengan cemas temannya yang ada di layar. Ramirez bergumam, "Baga Dino, apa yang sebenarnya kau lakukan?" Misi ini sudah mencapai tahap akhir. Tadinya Ramirez akan memberitahu Dino dan yang lain tentang rencananya. Ya, paling lambat setelah urusan dengan Vega selesai. Dan pihak Tempest berniat memberikan pilihan kepada 4 malaikat itu. Apakah mereka akan tetap menjadi boneka Filwe ataukah mendapatkan kembali kebebasan penuh dengan berpihak pada Tempest? Andaikan jika para malaikat menolak usulan Ramirez ini, maka pihak Tempest tidak punya pilihan selain menjebloskan mereka ke dalam penjara labirin. Dan menurut Ramirez itu lebih baik daripada membunuh mereka. Di situ Ramirez masih berharap agar Dino kembali menjadi salah satu temannya lagi. Lalu tiba-tiba Suna mendekati Ramirez. Dengan senyum manisnya Suna berkata, "Ramirez-sama, maukah Anda menyerahkan urusan Dino padaku?" Sontak saja ucapan Suna ini membuat Ramirez bingung. Suna sendiri adalah kekuatan sesungguhnya di negeri monster ini. Bahkan Rimuru pun tidak berani menolak permintaan Suna. Terlepas dari itu semua, beliaulah yang menguasai uang jajan dan dapur di Tempest. Lantas Benimaru dan Ramirez bertanya, apakah Suna yakin akan baik-baik saja? Suna pun hanya menjawab dengan anggukan dan senyum lembutnya. Di lain cerita, Dino kini sudah terbunuh 4 kali. Dan sejenak dia memilih beristirahat karena kelelahan mati. Lantas di situ dengan konyolnya dan senyum jahatnya di balik topeng, Beretta mendekati Dino yang lagi terendam rawa logam dari skillnya. Di situ Beretta menawarkan gelang kebangkitan lagi kepada Dino karena stoknya masih banyak. Di satu sisi dalam benaknya, Dino sudah mulai terbiasa dengan kematian berulang-ulang ini. Meskipun begitu, dia mulai bertanya-tanya mengapa Ramirez melakukan ini semua.
Karena jika itu hanya balas dendam, Ramirez tidak akan bertindak sejauh ini. Meskipun Dino didominasi oleh Philway, tapi dia masih memiliki kebebasannya, walaupun itu hanya sedikit. Dan tanpa sepengetahuan Vega, Dino sudah membocorkan rahasia ini kepada Ramirez dan pihak labirin yang lainnya. Dan berkat kematiannya yang berulang-ulang ini, Dino menyadari melalui ultimate skillnya, Astarte Lord of Heaven, kekuatan dominasi Philway mengikat erat jiwanya. Satu-satunya cara untuk mematahkan dominasi Philway adalah dengan menghapus otoritas sepenuhnya, yang dengan kata lain, kematian. Namun masih ada cara lain untuk memutus dominasi Philway, yaitu dengan cara menimpanya dengan otoritas yang lain berupa skill yang lebih kuat. Sebenarnya Dino ingin melakukan hal ini karena dia memiliki ultimate skill lain, yaitu Belebegor, Lord of Slot. Tapi Dino ragu dan gak yakin untuk mencobanya, karena jika dia gak berhasil, Philway akan mengetahui pemberontakannya dan akan berimbas fatal untuk dirinya maupun temannya yang lain. Dan kalau itu terjadi, Philway akan menghilangkan kebebasan mereka. Ataupun kalau Dino berhasil lepas dari dominasi Philway, lantas bagaimana nasib Gracia dan Pico? Meskipun penampilannya seperti ini, Dino adalah pria yang baik. Dia tidak ingin melihat teman-temannya terluka. Dan akhirnya Dino memutuskan untuk menyerah akan kebebasannya. Lalu tiba-tiba di dalam pikirannya Dino mendengar suara Suna. Suna berkata, "Apakah kau yakin akan hal itu? Tidak bisakah Dino sama menyelamatkan semua orang secara bersamaan?" Mendengar suara lembut Suna membuat Dino ketakutan. Di sini Dino sudah membayangkan jika dia menghiraukan ucapan Suna, pasti Suna akan marah besar padanya. Maka dari itu Dino memutuskan untuk mengambil tindakan dan mencoba hal tersebut. Lantas kemudian Dino mengepalkan tangannya dan meninju pipinya sekuat tenaga. Dalam sekejap kekhawatiran Dino yang membara telah hilang. Lalu Dino pun memberitahu kepada teman-temannya kalau dia akan mencoba menghilangkan dominasi Philway. Di satu sisi Pico dan Gracia hanya menatap dingin Dino, dan mereka berdua berkata, "Jika kau gagal, aku akan membunuhmu, Dino." Mai juga percaya akan keputusan Dino ini. Di depan Beretta, Dino tersenyum masam dan berkata, "Beretta-san, bisakah kau melepaskan rawa logam yang merendam sampai ke pinggangku ini?" Lantas tanpa pikir panjang, Beretta menonaktifkan skillnya dan melepaskan Dino. Kini Dino berdiri sambil merentangkan tangannya lebar-lebar. Dia bergumam, "Jika hanya melepaskan dominasi untuk diriku, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi aku akan mencobanya untuk kebebasan kalian juga. Sudah lama aku tidak melakukan hal seserius ini." Lalu kemudian mata Dino yang terlihat mengantuk langsung melebar seperti orang lihat duit di jalan. Kemudian Dino memberitahu semua orang, "Minasan, kita tidak bisa melawan Philway karena adanya sirkuit dominasi yang dibangun di dalam skill ultimate para malaikat. Aku bisa saja lepas dari kendali seperti yang dilakukan Obera. Tapi aku belum yakin bisa melepaskan dominasi untuk kalian juga atau enggak." Dengan tatapan percaya diri, tiga orang itu berkata, "Cepat lakukan sebelum Philway mengetahuinya." Mendengar itu, Dino pun menganggukkan kepalanya. Meskipun dalam benak Pico, Gracia, dan Dino, mereka sangat menyayangkan kehilangan skill ultimate pemberian Veldanava. Tapi itu lebih baik daripada mengikuti perintah Philway. Dino berpikir bahwa dia mungkin bisa menghilangkan sirkuit dominasi dengan mengembangkan kekuatannya sendiri. Tapi masalahnya, bisakah dia melakukan hal itu pada teman-temannya? Itu adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar. Saat Dino akan melakukan hal ini, tiba-tiba Suna datang dan mendekatinya. Suna berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku akan meniru proses Dino sama mempermainkan otoritas dan nanti akan kuterapkan pada temanmu juga, Dino sama." Ketika mendengar ucapan Suna, Dino langsung tertegun. Dia nggak percaya dengan apa yang diucapkan Suna. Suara dalam hatinya berkata, "Apakah kau serius? Mustahil ada orang meniru hal seperti itu." Menurut Dino, hanya dengan melihat saja lalu menerapkan kepada orang lain itu benar-benar sesuatu yang sangat di luar logika. Dino percaya Rimuru bisa melakukan itu, tapi ini Suna loh guys, Suna. Mengetahui Dino yang sangat khawatir, Suna berkata, "Rimuru sama pasti sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia yakin Dino sama akan bergabung dengan kita." Di saat yang sama juga terdengar suara Ramirez di dalam kepalanya. "Aku percaya padamu, Dino-chan. Aku akan memaafkanmu jika kau berhasil. Jadi percayalah pada Suna-chan dan kembalilah bersama kami."
Semua orang percaya padanya. Hal ini membuat Dino semakin optimis. Baiklah, kalau begitu, ayo kita lakukan Sunasan, ucap Dino. Dan Suna menjawab dengan anggukan kepalanya. Kami akan kembali.